Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama Turyono, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1, Universitas 11 Maret, UNS tahun 2021. Saat ini melaksanakan UKIN pembelajaran. Di nama Turyono, nomor peserta PPG 201503012590, nomor induk mahasiswa PPG X902102400. Mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 di FKIP UNS tahun 2021. Saat ini melaksanakan UKIN pembelajaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabar kalian hari? Baik ya? Pasti baik ya. Dan sehat selalu. Dan jangan lupa apa? Bahagia. Lah, senyumnya mana ini? Ya. Senyumnya yang kelihatan ya kan, jadi tambah ganteng yang cowok, yang cewek pasti tambah cakep. Nah, dengan bahagia kalian ada inner beauty-nya. Oke, ya pasti baik selalu dan sehat selalu, sukses selalu serta bahagia selalu. Jangan lupa prokesnya selalu kita galakan, jangan pernah ditinggalkan 3M-nya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ya. Jadi kita insya Allah akan terhindar dari pandemi ini. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Mbak Lala, silakan. Ya, seperti yang tadi udah Pak Turyana bilang, kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mbak Lala atas pimpinan doanya ya. Semoga kegiatan yang akan kita lalui bisa bermanfaat dan kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk link absensi silakan kalian klik pada alamat atau link yang sudah Pak Guru berikan di WA ya. Oke, untuk mengingat kembali silakan Mbak Ismi. Coba apa ikatan kovalen? Silakan Mbak Ismi. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama. Ikatan ini terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Iya, bagus sekali ini ya Mbak Ismi, masih ingat ya, pasti belajar ya. Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan. Silakan Mbak Naswa. Ikatan kovalen memiliki 3 jenis, yaitu ikatan kovalen biasa, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinat. Iya, mantap sekali ya, kan semuanya masih ingat, memang luar biasa sekali ya. Jadi kalian selalu literasi, selalu belajar di rumah ya, meskipun kondisi saat ini masih pandemi ya. Jadi ikatan kovalen memiliki 3 jenis, yaitu ikatan kovalen biasa, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinat ya. Jadi ikatan kovalen biasa biasanya disebut kita ikatan kovalen tunggal. Iya, bagus sekali, berarti kan masih ingat ya. Dia siap melaksanakan pembelajaran kita kali ini. Oke, untuk orientasi masalahnya coba kalian bayangkan ya, jika minyak dan air dicampurkan ya. Minyak dan air dicampurkan. Ya, pasti kalian udah punya penggambarannya ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, silahkan kita ikuti kegiatan yang akan kita lakukan ya.
Nah, tujuan belajarnya ya, setelah peserta didik dan guru melakukan kegiatan pembelajaran PBL dengan platform digital dan lab virtual, peserta didik dapat membandingkan senyawa polar dan non-polar dengan mudah dan tepat melalui kolaborasi dan dengan kedisiplinan dan kejujuran serta mampu berpikir kritis. Ya, itu tujuan belajarnya ya. Nah, untuk aspek penilaiannya nanti Pak Guru akan melakukan 3 penilaian ya, dari aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Untuk aspek sikap yaitu observasi sikap, bentuknya adalah lembar penilaian sikap dari guru dan penilaian sikap dari siswa atau antar teman. Untuk pengetahuannya bisa ILKPD dan kuis untuk evaluasi nanti. Kemudian untuk keterampilannya observasi kegiatan presentasi, bentuknya adalah lembar penilaian kinerja keterampilan. Jadi nanti kan diskusinya akan Pak Guru nilai di situ untuk penilaian keterampilan. Nah, ternyata kan memang kimia itu sangat mengasihkan ya. Jadi bukan hal yang materi atau mapel yang perlu kalian takuti, tidak usah. Karena sungguhnya kayak matematika, kimia, fisika itu salah satu pelajaran yang sangat menarik. Karena apa? Sangat erat kaitannya dengan dunia keseharian kita ya. Nah, tadi Pak Guru sampaikan juga ya, untuk literasi ya bisa digunakan berbagai macam media. Bisa internet, jurnal, buku paket, bahkan seperti tadi berupa komik meskipun berbahasa Inggris. Nah, ini Pak Guru juga tadi menyampaikan ya. Jadi kalian bisa mendapatkan pengalaman belajar yang saling mendukung. Pertama, dapat bahasa Inggrisnya ya. Kemudian kedua apa? Dapat materi kimianya. Ya. Jadi pada dunia kerja dan judi, tempat kalian nanti PKL ya. Nanti kalian sebentar lagi PKL ya. Kalau udah tingkat 2 ada PKL itu ya. Dan kalian mendapatkan suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dari pengetahuan kalian yang dapat dari bangku sekolah. Tapi harus dengan apa? Meningkatkan literasi ya dari berbagai sumber. Meskipun itu harus berbahasa Inggris ya. Dengan semangat dan doa pasti kalian akan bisa sukses ya, baik di dunia kerja maupun di PKL, prakerin di tempat judi masing-masing ya. Jadi tetap semangat ya. Oke, untuk berikutnya Pak Guru akan menerangkan mengenai LKPD ya. Jadi supaya nanti kalian diskusinya terarah dan tidak kemana-mana ya. Ini Pak Guru terangkan saja dahulu untuk ILKPD-nya ya. Untuk proses pengumpulan data, Pak Guru punya virtual lab ya. Iya, virtual lab. Nah, di sini kalian bisa klik, linknya udah ada di ILKPD ya. Nah, Bapak kira kalian paham ya untuk apa yang harus kalian lakukan pada ILKPD ya. Sekarang silahkan dimulai diskusinya. Oke, untuk persiapan diskusinya, Pak Guru akan membreak out room-nya ya. Oke, kita break out room. Oke, ada 5 kelompok, berarti di sini kelompok 2. Mohon bersabar ya, Pak Guru break out room dulu. Dan kelompok 5. Ini banyak yang izin ya karena ada yang sakit ya. Semoga teman-teman kalian yang sakit segera disembuhkan dan dapat pulih seperti ya kala ya. Kali review. Air adalah polar. Iya, oke, alir polar. Jadi ya
Selamat berdiskusi untuk kelompok 2 ya. Ya, Pak. Oke, semangat ya. Ya. Saya sekarang lagi di kelompok 2, ada Mbak Safina, ada Mas Riko. Loh, siapa lagi nih kelompok 2? Arneta, Vio. Oh, ada Vio. Oh, Iya. izin ya. Iya, Pak. Wah, ini semangat sekali ya. Oke, nggak apa ya kalian berdua. Semangat, semangat. Semangat luar biasa ya. Polar. Iya, polar ya. Jadi kalian nanti lihat nih. Kalau uji pembelokan senyawa, kalau dibelokkan berarti apa? Berarti tidak berarti Kalau dibelokkan berarti polar. polar. Iya, pintar. Kalau tidak dibelokkan, Non polar. iya, pintar non polar ya. Nah, sekarang kalau dari uji kelarutan dengan air, kalau larut berarti Polar. polar. Kalau tidak larut berarti non Non polar. polar. Ya. Oke, Pak Guru tinggalkan dulu ya. Jangan bertengkar ya, berdua itu ya. Iya. Oh, yang rukun ya. Oke, semangat ya. Iya, Pak. Makasih, Ya. Pak. Oke, Pak Guru tinggalkan dulu sebentar. Aduh, ya. Leave room, leave. Waduh. Oke, alhamdulillah ya. Akhirnya saya sampai juga di kelompok 3 ya. Setelah melalui perjalanan panjang yang berliku-liku dan melelahkan, akhirnya saya sampai di sini ya. Semuanya sehat ya kelompok 3 ya. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, alhamdulillah dan bahagia pasti ya. Oke, untuk kelompok 3 ini pinter-pinter nih, pasti diskusinya mau selesai nih ya. Oke, coba untuk pertama untuk percobaan virtual ya Pak Guru share dulu ya, share lagi sebentar ya. Share lagi untuk percobaan virtualnya. Polar, Pak. Iya, polar ya. Nah, sekarang kan bisa uji nih. Kalau misalnya dari uji pembelokan senyawa, kalau dibelokkan berarti apa? Polar. Iya, ya kan tadi kan air polar. Air itu dibelokkan. Berarti apa? Kalau dibelokkan berarti polar, kalau tidak dibelokkan berarti apa? Non polar. Iya, ya kan jadi itu salah satu nanti kan silahkan diisi untuk di LKPD-nya dari virtual lab ini ya. Jadi kata kuncinya itu ada air ya. Jadi lihat air itu apa? Dibelokkan. Artinya polar itu dibelokkan. Non polar tidak dibelokkan. Oke, sekarang kalau dari uji kelarutan dengan air. Nah, nanti kalian diskusikan lagi ya. Lebih lanjut untuk beruang dengan pinguinnya ini ya, untuk orientasi masalah yang ketiga. Oke ya, silakan lanjutkan diskusinya ya. Aku tinggalkan, jangan bertengkar ya, yang rukun ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Ya, Pak. Akhirnya sampai saya di kelompok 4. Wah, lama nih perjalanannya ya. Oke, semua sehat kelompok 4? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, ini ada Mbak Jessi, Mbak Sari, Mas Novtri, dan Mbak Ridwan. Polar. Iya ya. Jadi kalau di literasi ya bahwa air itu adalah polar ya. Polar. Polar. Tidak Tidak dibelokkan berarti polar. iya, pintar emang ya. Mas Ridwan memang pintar ya. Dia mantan ranking 1 ini ya. Top global dia ya. Uji kelarutan dan airnya. Larut dalam air berarti apa? Polar. Polar. Kemudian kalau tidak larut dalam air? Non polar. Iya. Pak Guru tinggalkan dulu ya. Jangan bertengkar ya. Yang rukun di situ ya. Kalian teruskan diskusinya ya. Untuk ILKPD-nya tadi ya. Diteruskan. Oke, Pak Guru pamitan dulu ya. Ada yang mau nyangun nih enggak ini? Pak Guru mau pergi nih. Oke dah. Oke ya, Pak Guru pergi dulu. Leave room. Dadah. Selamat berjuang, selamat berdiskusi. Oke, saya kira
diskusinya sudah cukup ya. Sudah lebih dari 20 menit. Dan insya Allah mudah karena virtual lab-nya begitu jelas ya. Berikutnya saya close dulu. Saya kira diskusinya sudah selesai ya. Atau itu yang belum live masih belum selesai? Oke Pak Guru hitung dulu. Ini partisipannya oke. Semua udah gabung ya? 17. Ya, saya seperti umur Pak Guru ya. 17 Melayu. Enggak lah. Ya, serasa umur 17 ini kalau kita selalu bahagia insya Allah kita akan selalu awet muda gitu ya. Saya Pak Guru ya. Kan nggak ngira kan umur Pak Guru sudah berapa. Karena semangat. Kita harus selalu berpikir positif. Oke, sepertinya diskusi sudah selesai ya. Oke, waktu percobaan telah habis ya. Oke, dari orientasi masalah yang ada ya, dari 1, 2, dan 3 ya. Berdasarkan gambar orientasi masalah melalui diskusi kelompok. Silahkan kelompok, tadi saya ada 1, 2, 3. Oke, kelompok 2. Mas, halo? Saya Pak. Oke, silakan Mas Riko. Berdasarkan gambar orientasi masalah yang telah diamati oleh kelompok 2, yang pertama, air dan minyak tidak akan bercampur. Iya, oke. Yang kedua, beruang kutub atau polar bear merasa larut dalam air. Oke, yang kedua, oke, yang ketiga. Dan yang ketiga, beruang mewakili elektronegatifan yang lebih besar atau sesuai badannya. Hipotesisnya, oke silahkan dari kelompok, masih kelompok 2 ya, Mbak Alvina Sulis, silakan. Berdasarkan permasalahan di atas dari kelompok 2, yang pertama, air dan minyak tidak akan bercampur karena jenis ikatannya berbeda. Perbedaan kepolarannya. Yang kedua, polar dalam komik tidak menunjukkan beruang kutub, tetapi senyawa kovalen polar. Jadi hipotesis kami senyawa kovalen polar akan larut dalam air. Begitu sebaliknya kovalen nonpolar tidak larut dalam air. Oke, iya. Terus? Yang ketiga, perbedaan elektronegatifan mempengaruhi kepolaran suatu senyawa. Mantap ya. Oke, tepuk tangan dulu biar semangat untuk ke semua anggota kelompok yang Pak Guru udah kunjungi tadi ya lewat breakout. Oke, silakan setelah percobaan virtual ya, silakan ada yang mau mempresentasikan? Untuk yang pertama air. 2O dibelokkan berarti polar. Berarti oke. Terus? Saya Pak. Oke, Mas Femas, silakan. Pak tadi asam set belok ya? Iya. Belok, terus berarti polar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3, luar biasa ya. Oke, ada yang mau menanggapi? Mungkin presentasi dari kelompok 3? Saya Pak. Oke, dari kelompok 4 ya, Mbak Sari. Oke, silakan. Pada virtual lab, selain uji pembelokan senyawa, ada juga menu uji kelarutan dengan air. Bagaimana analisis saudara tentang uji kelarutan dengan air dengan senyawa-senyawa di atas? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Oke, silakan mungkin dari kelompok 3 yang lain yang mau menanggapi. Silakan. Oke, Mbak Devinda dari kelompok. Oke, silakan. Dari uji kelarutan dengan air, kami mendapatkan data bahwa pada senyawa yang diuji pembelokan senyawa, untuk pengujian senyawa yang dibelokkan yaitu polar. Maka pada uji kelarutan dengan air, terlihat bahwa senyawa-senyawa tersebut akan larut dalam air. Begitu sebaliknya. Larutan apa saja yang tidak dibelokkan oleh penggaris? Jawabannya,
karbon tetraklorida CCl4, feniletena C8H8, benzena C6H6, toluena C7H8, dan kloroform CHCl3. Oke, itu yang apa? Tidak dibelokkan ya? Ya, Oke, lanjut. Yang sekarang yang dibelokkan. Yang kedua, larutan apa saja yang dibelokkan oleh penggaris? Jawabannya air H2O, hidrogen peroksida H2O2, etanol C2H5OH, aseton C3H6O, dan asam asetat CH3COOH. Oke, air dan teman-temannya tadi ya. Oke, sekarang yang ketiga. Mengapa penggaris yang bermuatan dapat membelokkan larutan polar dan tidak dapat membelokkan larutan non-polar? Jawabannya karena penggaris yang bermuatan memiliki elektron, sedangkan larutan polar memiliki elektron bebas, sehingga akan terjadi pengaruh keelektronegatifan, adanya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, dan larutan polar akan terbelokkan. Sedangkan pada larutan non-polar tidak terdapat elektron bebas, sehingga tidak berpengaruh apabila didekatkan penggaris yang bermuatan. Iya, lumayan komprehensif ya dari jawaban Mbak Jessi ya. Oke, bagus sekali presentasinya dari kelompok 4. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 4? Iya, saya Pak. Oke, Mbak Dela ya, Mbak Dela Puspita. Oke, sekarang dari kelompok 5. Dari kelompok 4 bisa diterangkan bagaimana ikatan kovalen polar memiliki pasangan elektron bebas, sehingga akan terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak dengan penggaris bermuatan. Bagaimana contoh misalnya PEB pada H2O. Iya, ini pertanyaan yang luar biasa. Oke, contohnya yang sederhana aja ya, ke air ya, PEB-nya. Oke, silakan. Mungkin tanggapan dari kelompok. Saya Pak. Oke, Mas Ridwan, silakan. Atom O memiliki elektron valensi 6, atom H memiliki elektron valensi 1, dan untuk air 2 atom H akan berikatan dengan 1 atom O. H2O hanya 2, O-nya 1. Oke, sekarang gimana elektron bebasnya itu? Oke, ada yang mau nambahkan, silakan. Kelompok 4. Oke, Mbak Jessi, silakan. Penggunaan bersama pasangan elektron O dan 2 elektron yang dipakai bersama-sama dengan masing-masing 1 atom H, sehingga tersisa 4 elektron. Inilah yang disebut pasangan elektron bebas. Jadi pada H2O ada 2 PeB pada atom pusatnya. Iya, mantap sekali ya. Begitu ya Mbak Dela ya. Jadi dipahami ya. Jadi pada H2O ada 2 PeB pada atom pusatnya, yaitu atom O. Iya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Luar biasa sekali ya, Pak Guru sangat bangga ya pada kalian, luar biasa ya. Oke, jadi untuk Pak Guru tambahkan ya, adanya pengaruh perbedaan elektronegatifan juga ya, seperti gambar beruang penguin itu membuat pasangan elektron bersama mengkutub ke yang lebih elektronegatif, yaitu beruang, sehingga akan terjadi gaya elektrostatis dengan penggaris bermuatan ya. Jadi bisa ditinjau dari pengkutuban. Oke ya, luar biasa sekali ya. Oke, diskusi yang luar biasa ya. Di sini Pak Guru akan membantu memverifikasi dari hasil diskusi kalian ya. Oke, sekarang mari kita membuat kesimpulan ya dari apa yang telah kalian lakukan hari ini mengenai ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, biar tidak terlalu luas pembahasan kesimpulan ya, yang tentunya sudah kalian lakukan pada diskusi tadi ya, Pak Guru membatasi menjadi 2 saja ya. Pertama dari sifat-sifat kesenyawa kovalen polar dan non-polar, dari sifatnya dulu. Dan yang kedua dari perbedaan keelektronegatifannya antara ikatan kovalen polar dan non-polar ya. Oke, dari yang belum tampil ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya.
Silakan Mbak Lala. Silakan baca hasil kesimpulan dari kegiatan di LKPD dan literasi mengenai sifat-sifat kovalen, polar, dan non polar. Oke, silakan Mbak Lala. Saya udah kedengeran ya Pak? Iya, sudah jelas sekali. Oke, ulang. Oke, silakan diulang. Yang sifat senyawa kovalen polarnya, yang pertama larut dalam senyawa polar. Yang kedua, atom pusat memiliki PeB. Yang ketiga, bentuk tidak simetris. Keempat, memiliki perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar antar unsur-unsur penyusunnya. Terakhir, terjadi pengutupan. Lalu untuk yang sifat senyawa kovalen nonpolar, yang pertama, larut dalam senyawa nonpolar. Kedua, atom pusat tidak memiliki PeB. Yang ketiga, bentuk simetris. Keempat, memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat kecil antar unsur-unsur penyusunnya. Terakhir, tidak terjadi pengutupan. Oke, sekarang lanjut ya kelompok 2. Mbak Safina, silakan menyimpulkan dari perbedaan keelektronegatifannya mengenai ikatan kovalen polar dan non polar. Oke, silakan. Oke, saya mau menyimpulkan perbedaan keelektronegatifan yang mengenai ikatan kovalen polar dan non polar. Pertama saya akan menjelaskan tentang yang polar dulu. Yang pertama, ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Lalu yang kedua, ikatan kovalen polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang cukup besar. Lalu yang kedua, saya bakal jelasin yang kovalen non-polar. Yang pertama, ikatan kovalen non-polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Yang kedua, ikatan kovalen non-polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang kecil atau sama dengan 0. Oke, mungkin dari situ ada yang bisa menambahkan, silakan. Dari kesimpulannya itu. Dari kelompok 3. Oke, kelompok 3, mantap. Mbak Natasha, ya, oke, silakan. Tambahan dari saya yaitu perbedaan keelektronegatifan antar atom yang cukup besar membuat pasangan elektron yang digunakan bersama mengkutub pada salah satu atom, yaitu pada atom yang lebih elektronegatif. Iya, jadi Pak mengkutub pada satu atom yaitu yang lebih elektronegatif itu pada cenderung kepada apa tadi? Kalau di komik pada beruang. Iya, boleh ya. Jadi ini juga untuk menjelaskan nanti untuk kenapa dia akan dibelokkan ya. Bagus sekali. Oke, mantap. Kelompok 3 luar biasa. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan? Saya mau menambahkan dari kelompok 1. Oke, Mas Galih, mantap. Oke, silakan. Terjadinya pengkutuban membuat ikatan kovalen polar menjadi tarik-menarik atau tolak-menolak dengan penggaris yang bermuatan. Iyalah, itu yang Pak Guru tadi sampaikan ya, luar biasa sekali ya. Jadi luar biasa nih Mas Galih, dia berarti memperhatikan ya. Mantap sekali. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Tepuk tangan dulu ya. Coba tangannya biar kelihatan, biar semangat, ayo. Oke ya. Mantap sekali. Oke. Bagus sekali ya. Oke, ini Pak Guru tuliskan kembali hasil kesimpulannya ya. Jadi ada sifat-sifatnya tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, siapa ya Mas? Mas Nofri ya? Oke, silakan. Pada gambar komik, beruang menunjukkan unsur yang lebih elektronegatif daripada penguin. Kalau es krimnya menunjukkan apa, Pak? Iya, es krimnya menunjukkan apa? Ada yang tahu? Apa? Pasangan elektron ikatan. Iya, pasangan elektron ikatan itu yang tadi ketarik ke yang lebih elektronegatif atau yang lebih besar, itu si beruang. Gitu ya Mas Nofri ya? Iya, ya, tolong diperhatikan. Itu mantap nih pertanyaannya. Bagus sekali untuk mengingatkan kembali ya. Oke, mantap. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, Mbak siapa nih? Mbak Sari ya, dari kelompok tadi, kelompok berapa Sari? Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Oke, silakan Mbak Sari.
Berapa besarnya keelektronegatifan yang membedakan antara ikatan kovalen nonpolar, polar hingga yang ionik, Pak? Oke, ini pertanyaannya bisa menguatkan ya. Oke, mantap. Boleh, silakan. Mungkin ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, Mbak Safina, silakan. Ya, saya akan jawab pertanyaan dari Sari. Jawaban saya adalah keelektronegatifan-nya sangat kecil, itu adalah nonpolar. Kalau ada perbedaan keelektronegatifan itu polar, dan mungkin seterusnya jadi ionik, Pak. Oke, jadi ikonik. Ikonik bukan ya, ionik. Iya, mantap ya. Mungkin yang ditanyakan Mbak Sari itu lebih ke angka ya. Oke, coba kita lihat ya. Mantap sekali. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang Mbak Safina dan teman-temannya. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, coba Pak Guru perlihatkan ya untuk yang ditanyakan Mbak Sari, mungkin sifatnya berupa fixed number ya. Oke, ini yang untuk polar ya. Jadi dia akan dikuasai oleh yang keelektronegatifan lebih gede ya. Jadi ada perbedaan keelektronegatifan menjadikan dia kovalen polar. Oke. Nah, ini yang ionik nih. Dia malah tidak dapat, malah dia memberikan akhirnya yang Na dan Cl ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan lalu tentang senyawa ion. Oke, ini juga es krimnya banyak amat ya. Ini untuk HCl ya. Nanti literasinya bisa kalian lihat di media yang Pak Guru share ya. Nah, ini untuk H2O ya. Ini termasuk kovalen polar ya. Jadi ada pengkutuban di O-nya. Nah, ini yang ditanyakan Mbak Sari ya tadi menyangkut number ya. Nah, ini untuk harga keelektronegatifan ya. Jadi kalian di bab 1 sudah dipelajari mengenai sifat-sifat periodik unsur ya. Ada keelektronegatifan, semakin ke kanan semakin besar ya. Kemudian nah ini ya. Jadi ada nonpolar itu adalah dari 0 sampai 0,5. Kemudian kovalen polar itu dari 0,5 sampai 2,1. Ini dari perbedaan apa? Keelektronegatifannya. Jadi kalau di bawah 0,5 itu non polar, kalau antara 0,5 dan 2,1 itu adalah kovalen polar. Kalau di atas 2,1 adalah ikatan ion. Jadi urutannya gimana? Non polar, polar dan ion dari perbedaan keelektronegatifan. Gitu ya Mbak Sari ya? Iya, bisa ya? Paham ya? Oke ya. Terima kasih ya. Jadi di sini kalian nanti ada literasinya ya, bisa diklik di ya sudah Pak Guru share ya. Ada di sini tadi ya untuk orientasi masalah pertama mengenai minyak ya, kenapa tidak bercampur dengan air ya, karena ada perbedaan ikatannya ya. Satunya senyawa ikatan kovalen polar dan satunya non minyak itu non polar. Jadi mereka tidak akan pernah bisa bersatu ya. Seperti aku dan mantan. Masya Allah ya. Jangan ya. Boleh. Oke, itu untuk literasinya silakan dibuka ya. Kemudian untuk materi berikutnya mengenai adalah ikatan logam dan bentuk molekul. Nah, untuk evaluasi ya silahkan diklik dulu ya. Evaluasinya 5 menit saja karena soalnya hanya 5. Oke, silahkan diklik ya. Saya Pak Guru tunggu ya 5 menit. Oke, nama Anda ya, ini jangan kelompok ya. Di sini ada soalnya seperti tadi ya. Satu soal 20 poin. Ini untuk evaluasi untuk mengetahui apakah kalian memahami apa yang kalian pelajari saat ini. Oke, silahkan dimulai dari sekarang ya. Linknya sudah Pak Guru disampaikan di WA ya. Oke, bisa kalian lihat sendiri ya. Luar biasa sekali ya. Jadi Mas Galih ya banyak yang dapat 100 ya. Jadi hanya yang satu remedial ya. Untuk AKM-nya 70 ya. Nah, untuk remedialnya nanti akan Pak Guru adakan remedial teaching dari YouTube ya. Silahkan diperhatikan ya. Penilaian sikapnya ya. Untuk refleksinya
silakan kalian nanti juga bisa memberikan masukan ke Pak Guru, misalnya Pak, pembelajaran terlalu cepat, ataupun Pak, pembelajaran terlalu lambat, atau silakan ya. Nanti kalian nama di sini ya. Nanti adalah refleksi untuk antar teman, silakan di link refleksinya. Oke. Jadi itu untuk evaluasi dan refleksinya. Oke, sebelum Pak Guru tutup, silahkan Ketua kelas untuk pimpin doa untuk hari ini. Silahkan Mbak Lala. Oke, untuk kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Lala ya. Semoga pertemuan kita kali ini ada manfaat dan faedahnya, dan apa yang kita lakukan hari ini termasuk ibadah ya. Pesan Pak Guru tetap jaga 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan ya. Jaga kesehatan, jaga diri, tetap olahraga, tetap semangat. Jangan lupa untuk Iya, oke, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.